Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NPM 195060-161. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Sebelum melanjutkan ke acara presentasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Cynthia sebagai pemateri 1. NPM saya 1950606149. Kemahiran matematika. Kemahiran matematika merupakan salah satu objek tidak langsung pembelajaran matematika di sekolah. Artinya, kemampuan kemahiran matematika diperoleh dari hasil pembentukan pribadi dari belajar matematika. Kemahiran matematika merupakan kemampuan pengalihan hasil belajar matematika dalam situasi dan kondisi lain di dalam kehidupan sehari-hari. Kemahiran matematika diantaranya adalah penalaran, komunikasi atau penyebaran, dan pemecahan masalah. Kemahiran matematika yang perlu dikuasai siswa adalah yang berkaitan dengan penalaran, komunikasi atau penyebaran, dan pemecahan masalah. Dan keterkaitan antara pokok bahasan sehingga siswa dapat menggunakan matematika secara maksimal. Tujuan dari memahami kemahiran matematika yaitu 1. Dapat menyebutkan ciri penalaran induksi, 2. Dapat menyebutkan ciri penalaran deduksi, yang ketiga dapat menyebutkan ciri penalaran ilmiah, yang keempat menyebutkan penalaran yang digunakan di dalam membuktikan dalil. Yang kelima, membuat pernyataan bahwa penciptaan sistem matematika tiada akhir. Yang keenam, menyebutkan langkah-langkah di dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, menyebutkan beberapa strategi pemecahan masalah. Yang kedelapan, menyebutkan di langkah pemecahan masalah yang mana strategi pemecahan masalah dimunculkan. Yang kesembilan, dapat menyebutkan beda pemecahan masalah dengan penyelesaian soal latihan. Yang ke-10, dapat menggunakan strategi pemecahan masalah dengan tepat. Sekian pembahasan dari saya selaku pemateri 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya ada macam-macam kemahiran matematika. 1. Ada penalaran. Penalaran adalah proses berpikir di dalam penarikan manusia. Ada beberapa metode penalaran, diantaranya yaitu A. Penalaran metode dedukasi. Penalaran ini yang biasa disebut penalaran menarik kesimpulan dari pernyataan yang berlaku umum diberlakukan kepada keadaan khusus. Contohnya yaitu ada pernyataan sudut alas segitiga sama kaki. Ukurannya diketahui bahwa ABC adalah segitiga sama kaki dengan sisi AC sama dengan BC. Maka dengan penalaran dedukasi dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut B. Dan B, ada penalaran metode induksi. Metode ini yaitu penalaran menarik kesimpulan dari pernyataan khusus yang didapat dari beberapa kali pengamatan diberlakukan secara umum. Contohnya dari hasil pengamatan, kulit telur ayam kampung si Tatang berwarna putih, kulit telur ayam kampung si Bedu berwarna putih, dan kulit ayam si Dadang berwarna putih. Dengan penalaran induksi ditarik kesimpulan bahwa kulit telur ayam kampung berwarna putih.
Yang C ada penalaran ilmiah. Sebelumnya, orang sangat memuja kepada penalaran induksi. Pada pertengahan abad 20, mulailah orang menggunakan penalaran ilmiah, yaitu penalaran merupakan rangkaian berulang kali dari penalaran deduksi dan penalaran induksi. Dimulailah dengan pengamatan gejala yang terjadi dengan penasaran deduksi dengan penalaran deduksi berdasarkan kepustakaan yang sudah ada, dibuatlah dengan sementara atas gejala tersebut. Dugaan sementara itu bisa disebut dengan hipotesis. Disusul dengan uji coba di lapangan dengan menggunakan penalaran induksi dibantu dengan statistik diujilah kebenaran hipotesis tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri ketiga untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hidayat. Saya pemateri ketiga. Saya akan memaparkan materi saya. 2. Komunikasi penyebaran ya. Matematika memiliki sifat khas terhadap ilmu dasar fisika, kimia, dan biologi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa matematika adalah ratu dan pelayan sains. Sebagai ratu, matematika mengayomi bertumbuh kembangnya sains, dan sebagai pelayan matematika melayani dan menyediakan alat untuk menumbuh kembangkan sains. Matematika di masa permulaan pertumbuhannya merupakan alat untuk membantu menyelesaikan masalah kesulitan hidup sehari-hari. Karena bencana alam banjir yang menggenangi tanah pekarangan, kebun, dan persawahan, menghanyutkan tanda-tanda yang dipasang sebagai batas pemilikan tanah. Setelah banjir surut, timbullah masalah bagaimana menentukan batas-batas pemilikan tanah kembali. Untuk diperlukan pengetahuan matematika tentang pengukuran yang terdapat di geometri datar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa matematika di permulaan pertumbuhannya adalah pengetahuan dengan objek benda-benda nyata di sekeliling kita. Matematika tumbuh dan berkembang untuk menyelesaikan masalah hidup pada masa itu. Baru kemudian abstraksi dan idealisasi matematika menjadi ilmu yang sistem dan strukturnya merupakan ilmu yang deduktif aksiomatik. Hingga tahun 1600, matematika berkembang sangat lambat. Baru abad ke-17, matematika berkembang menjadi beberapa cabang matematika. Di antaranya teori kemungkinan, geometri analitik, kalkulus, topologi, dan geometri non-Euclides. Sejak tahun 1800, orang mulai berpikir tentang matematika sebagai suatu permainan. Mereka menyadari bahwa mereka dapat menyusun suatu aturan-aturan dan membangun sistem matematika baru berdasarkan kepada aturan-aturan baru yang dibuat. Sebelum tahun 1940, keperluan akan matematika tingkat tinggi masih sangat sedikit. Meskipun matematika tingkat tinggi tersebut diciptakan pada abad ke-17. Tetapi kegunaan dan manfaatnya baru dirasakan setelah tahun 1940. Sejak itu, situasinya sangat berubah apalagi dengan meluasnya penggunaan komputer. Pengetahuan-pengetahuan lain secara efektif menggunakan komputer untuk berkembangnya. Ahli-ahli biologi dan ilmu sosial menggunakan matematika tingkat tinggi untuk memacu perkembangannya ilmunya. Pada masa kini, matematika menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Matematika tidak hanya melayani ilmu-ilmu dari fisika, kimia, dan biologi saja, tetapi juga ilmu-ilmu lain diantaranya ilmu-ilmu sosial, ekonomi, keteknikan, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lain yang dilayaninya. Para ahli matematika menyadari bahwa tidak akan ada akhir penciptaan sistem matematika yang baru.
Mereka menyadari bahwa mereka tidak cukup kemampuan untuk menyusun semua aturan matematika yang meliputi seluruh sistem matematika. Jadi sesuai dengan berjalannya waktu, masih akan tercipta sistem matematika yang baru. Penciptaan sistem matematika baru sering dilakukan hanya sebagai permainan yang tidak disadari penggunaannya. Baru beberapa abad kemudian dirasakan kegunaannya. Baik, terima kasih. Saya telah memaparkan materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, kepada pemateri keempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman, NPM 1950-60159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah, kemudian langkah dan strategi pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Memecahkan masalah berbeda dengan menyelesaikan soal latihan. Menyelesaikan soal latihan merupakan aktivitas rutin, keterampilan menggunakan fakta, konsep, dan prinsip untuk mendapatkan jawabannya. Sedangkan di pemecahan masalah, kadangkala kita harus berhenti merenung, mengingat langkah-langkah berhasil yang pernah dibuat, atau mendapatkan langkah yang baru sama sekali menuju ke pemecahan masalah. Mengerjakan soal latihan, matematika merupakan aktivitas yang penting untuk latihan pemahaman dan aplikasi fakta, konsep, dan prinsip matematika yang pada gilirannya akan memegang peranan penting di dalam pemecahan masalah. Tidak setiap kejadian itu menjadi masalah bagi semua siswa. Mungkin suatu kejadian merupakan sebuah masalah bagi seseorang, tetapi bukan masalah bagi siswa lain. Sebagai seorang pemula, di dalam belajar aritmatika, menghitung jumlah 4 ditambah 7 sudah merupakan masalah baginya. Sedangkan bagi siswa sekolah dasar kelas 2 sudah merupakan fakta baginya. Sedangkan bagi seorang siswa kelas 1 sekolah dasar, pertanyaan, berapa butirkah kelereng bagian setiap orang anak jika ada 64 butir kelereng dibagikan secara merata kepada 4 orang anak, sudah merupakan masalah baginya. Sedangkan bagi siswa kelas 3 bukan masalah lagi karena ia langsung menghitung 64 dibagi 4 adalah 16. Jadi setiap anak akan menerima bagian sebanyak 16 butir kelereng. Terus langkah dan strategi pemecahan masalah. George Polya yang dijuluki sebagai bapak dari pemecahan masalah modern memberikan 4 langkah yang perlu dilakukan di dalam proses pemecahan masalah. Yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua memikirkan rencana pemecahan masalah, yang ketiga melaksanakan pemecahan masalah, dan yang terakhir meninjau ulang pemecahan masalah yang telah dilakukan. Adapun strategi pemecahan masalah yaitu ada strategi tebak dan periksa, kemudian ada strategi menggunakan variabel. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada pemateri kelima dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana Pustanagara, NPM 1950-60133, akan menjelaskan tentang implementasi kemahiran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang kaidah pecahan. Di sini terdapat dua baju dan tiga rok. Nah, ada berapa pasangan berbeda yang dapat dikenakan dalam satu gaya. Nah, otomatis dikaliin 2 kali 3 gaya dan 1 cara. Hasilnya 6 cara. Nah, yang kedua,
wing. Nah, dari A ke C dapat melalui berapa jalan? Jadi, jawabannya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 jalan. Begitu pula jika dari C menuju A terdapat 6 jalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguasaan barisan dan deret matematika. Misalnya, untuk pelajaran barisan dan deret, ini hampir semua penjual atau pedagang di pasar menyusun dagangannya memakai aturan barisan dan deret. Contohnya, buah apel disusun dari 6 buah di atasnya, kemudian terdapat 5 buah, 4 buah, 3 buah, 2 buah, dan 1 buah. Yang ketiga, bangun ruang. Bangun ruang banyak sekali jumlah di kehidupan masyarakat. Seperti seorang buruh bangunan sedang membuat bak mandi dengan panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter. Buruh bangunan tersebut sedang menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga sedang belajar matematika. Hanya buruh tersebut tidak menghitung volume bak tersebut. Masih banyak pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran matematika. Sekian dari penjelasan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kemahiran matematika merupakan salah satu objek tidak langsung. Pembelajaran matematika artinya kemahiran matematika diperoleh sebagai hasil pembentukan pribadi dari belajar matematika. Kemahiran matematika merupakan kemampuan pengalihan hasil belajar matematika ke dalam situasi dan kondisi lain di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kemahiran matematika diantaranya adalah penalaran komunikasi atau penyebaran dan pembacaan masalah. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.